Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari Demonic Evolution Part 21. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian cek dulu di playlistnya. Sudah lengkap ada di situ. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, si Liu, Lan Zue, dan Yohui akan dilatih Lina untuk bisa membantu Ang dalam misinya. Sementara Ang sedang menuju ke lokasi lain untuk berlatih sendirian. Crimson King muncul dan memberitahu kalau dia tahu lokasi di mana kristal elemen lainnya. Tentang kristal elemental yang kau sebutkan barusan, aku punya info yang mungkin berguna untukmu. Kalau kau mau, aku bisa sedikit berbagi kisahku. Ang bertanya, kenapa kau muncul sekarang? Aku kira kau akan terus tidur. Sampai aku hajar baru kau bangun. Berkatmu, kau bisa mengolah kristal elemental secara sempurna. Itu mengejutkanku, hingga mengusik waktu tidurku. Sayangnya, wujud rohku ini masih terlalu lemah. Ditambah aku sudah membantumu ketika itu. Aku membereskan sedikit masalah yang akan menghambatmu. Ang bingung apa maksud Crimson King. Lupakan saja, kau nggak paham apa yang aku bicarakan tentang kristal itu. Aku rasa kau nggak akan mudah menemukannya, meski sudah mencari ke bagian paling dasar kastil itu. Sebaliknya, aku bisa membantumu memperoleh kristal elemental itu dalam waktu singkat. Perkataan itu membuat Ang kaget dan langsung menginjak rem mobilnya. Bahkan karena itu mobilnya berputar tajam. Kenapa kau membantuku? Apalagi rencana busukmu itu. Kau mau memperdayaiku lagi bukan? Cepat katakan. Teriak Ang ke Crimson King yang dia tahu adalah demon paling kuat dan licik. Tapi dia kaget saat melihat Crimson King yang berada di dalam posisi aneh. Dia protes, lain kali kalau mau berhenti mendadak bilang dulu. Ang menghela nafas, berisik. Kau mau membantuku atau tidak? Crimson King bilang, kalau Ang masih ingat, beberapa hari yang lalu dia sempat bertarung melawan demon berinti ganda bukan? Maksudnya itu Dozi yang sebelumnya dia lawan di kota Salamanca. Ya, kau benar, aku pernah mengalahkannya. Tampaknya kau memang terjadi ketika aku bertarung saat itu. Kata Crimson King, demon berinti ganda yang kau lawan itu baru menetas menjadi inti ganda. Sendiri bisa mengembangkan inti kekuatannya menjadi Compound Demon Core. Ang bingung, inti apa lagi itu? Apa itu sama dengan kristal elemental? Atau punya efek berbeda lagi? Crimson King tertawa dengan pengetahuan Ang yang mandek. Kau seharusnya sudah tahu, evolusi demon biasa akan berjalan linier, atau bisa dikatakan evolusinya akan berjalan secara mendatar. Cuman naik tingkat siripnya saja. Bahkan demon rank tinggi sekalipun akan mengalami hal yang sama, kecuali mereka yang mengalami yang namanya pencerahan. Proses pencerahan ini adalah penggabungan inti demon mereka dengan Compound Demon Core. BTW, Compound itu artinya penggabungan untuk mengembangkan kekuatan mereka. Selama kau bisa mengolah Compound Demon Core ini dengan baik, kau bisa meningkatkan kekuatanmu dengan pesat. Ang bertanya, demon yang pernah aku kalahkan itu, demon rank rendah. Bukannya dia sudah setara dengan demon bersirip 6. Bagaimana caramu mengolah inti demon agar semakin bagus? Crimson King tertawa. Setidaknya kau harus naik dulu ke inti motif 6 untuk bisa mengolah Compound Demon Core di tubuhmu. Ang bertanya, kenapa kau memberitahuku? Apa kau mencoba mengendalikanku lagi? Apa semua ini rencanamu untuk membangkitkan dirimu di masa sekarang? Dengan mengembangkan inti di tubuhku dan mengubahnya menjadi inti demon sepenuhnya. Ang penasaran, apa kau mau mencuci otakku? Kenapa kau tiba-tiba muncul sekarang dan seolah-olah berbaik hati padaku? Crimson King bilang semua demon selain dirinya tak lebih dari monolit kuno. Mereka adalah produk dari chaos di monolit kuno. Kau nggak tahu apa-apa tentang sejarah lama kami yang penuh dengan darah. Walaupun aku menceritakan kisah masa lalu kami, monolit kuno adalah warisan kami yang terlalu mengerikan. Selain itu, kau terlalu meremehkanku.
Crimson King mendekati Ang dengan merangkak di mobilnya. Ang bingung apa yang ingin kau lakukan, dia bertanya. Dia bahkan sudah ingin mengaktifkan Demon Core-nya. Tapi saat itu Crimson King menahan dua tangan Ang agar tidak bergerak. Sesuai omonganku, aku bersemayam di dalam tubuhmu. Aku hidup di dalam jantungmu di masa kini. Aku adalah kau. Kau adalah aku. Kau ingin evolusi, begitu pula denganku. Ketika kau semakin kuat, aku juga akan bertambah kuat. Makanya, kau nggak perlu meragukan niatku. Kalau aku mau mencelakaimu, artinya aku akan mencelakai diriku sendiri. Kau paham? Ang kaget, dia baru tahu kekuatan Crimson King dan dalam kondisi terlemahnya saja dia masih sekuat ini. Singkirkan tanganmu, dasar demon menjijikkan. Crimson King melepaskan tangannya. Jangan keras kepala begitu, sarannya ke Ang. Di mana kau bisa menemukan inti ganda bermotif 6 itu. Demon rank tinggi biasanya muncul dan menghilang tanpa jejak sedikit pun. Itu sangat merepotkan. Kenapa kalian selalu tidak sabaran, dasar manusia? Aku tidak bisa membantumu sejauh itu. Jika sampai menemukan mereka dalam jumlah banyak, aku akan ajarkan kau cara untuk mencapai tujuanmu. Semuanya itu terserah padamu. Ang berpikir inti ganda bermotif 6. Demon rank tinggi di setiap kategorinya. Meskipun aku tidak tahu apakah caramu itu beresiko tinggi atau tidak. Kalau omonganmu itu benar, maka itu patut dicoba. Semakin tinggi hasilnya, maka semakin besar resikonya. Crimson King bertanya, apa kau yakin? Setelah itu, Ang menyetir mobilnya untuk kembali ke gerbang Aurora. Crimson King bertanya ke Ang bagaimana cara pakai sabuk pengaman. Oke, setelah itu tak jauh dari gerbang Aurora, mobil Ang berhenti. Dia berhenti di lokasi yang jadi blind spot kota. Crimson King bilang akan terus terjaga sampai Ang mendapatkan compound Demon Core tersebut. Ang turun dari mobil. Ketika kau sudah mendapatkannya, jangan langsung memberitahu rekan-rekanmu. Pastikan kau bisa mengolahnya lebih dulu. Aku nggak tahu secara spesifik tentang rencanamu. Kau nggak boleh gegabah, atau nyawa rekan-rekanmu itu menjadi taruhannya. Berisik, Ang berjalan pergi dari sana. Tapi sebelum itu dia berhenti. Hei, cepat ajari aku, kata Ang menoleh ke Crimson King. Crimson King tertawa nggak menyangka Ang akan meminta tolong padanya. Apa kau bisa mengubah penampilanku? Di lokasi ini, aku akan mencoba bergabung dengan pasukan elit. Aku nggak bisa menunjukkan wujud asliku. Lagi pula, sekarang pun aku sedang memburu demon. Satu lagi, kalau kau bisa ubah sekalian senjata utamaku. Senjata yang aku pakai sekarang sudah bagus, tapi rasanya masih belum cukup bagiku. Crimson King bilang itu bukan sesuatu yang sulit. Change. Saat itu tubuh Crimson King memudar dan masuk ke dalam tubuh Ang. Muncul seperti lapisan hitam di tubuh Ang. Yang itulah merubah penampilannya. Ini penampilan Ang setelah diubah sama Crimson King. Aku izinkan kau memakai pedang ini. Nama pedang ini adalah King Crimson Tide. Keren juga pedangnya. Sederhana tapi kelihatan elegan. Ang tersenyum senang. Terima kasih Demon Barat. Mari kita bergabung ke pasukan elit. Ang sudah siap dan mulai berjalan ke dalam kota. Barat daya kota Aurora. Di camp militer. Sambutan diberikan ke prajurit asing yang mau mendaftar kalau ingin ikut operasi pembersihan. Persyaratannya mereka harus setidaknya warrior berinti 4 untuk ikut. Hadiahnya besar kalau menyelesaikan operasi ini. Para warrior yang mendaftar sudah masuk ke dalam camp dan misi kali ini akan dipimpin oleh kota Aurora. Termasuk Ang yang sudah menyamar masuk ke dalam sana. Sepertinya banyak macam warrior yang akan ikut di misi kali ini. Semakin banyak yang ikut akan semakin efisien. Saat itu datang pria gundul yang berterima kasih pada mereka semua yang mau ikut serta di misi pembersihan ini. Aku yang akan memimpin misi ini. Mohon kerjasamanya. Ketua misi pembersihan, Kapten Ranyang, warrior inti merah motif 6. Ang mendengar desas-desus dari warrior di belakangnya. Kapten Ranyang
Sampai turun tangan itu artinya keadaan begitu genting. Dia pernah melawan demon bersirip 4 dan 5 sendirian. Kota Aurora ini dijuluki kota terkuat karena banyak orang-orang kuat yang berasal dari kota ini. Ran yang bilang, akhir-akhir ini timnya mendeteksi pergerakan demon secara masif. Sumbernya dari 3 km sebelah barat kota Aurora. Keenam anggota kami, nggak ada satupun yang selamat. Mereka bukan warrior yang lemah, meski mereka adalah bagian dari tim pengintai. Pemimpinnya berinti biru motif 5. Ada 2 anggota inti merah, inti hijau, biru, dan kuning. Mereka semua adalah petarung hebat di kelasnya masing-masing. Selama bertahun-tahun belakangan ini, nggak ada insiden separah ini. Berdasarkan pesan yang diberikan mereka terakhir kali, kemungkinan besar mereka bertemu demon rank tinggi, setidaknya motif 5 ke atas, atau mungkin demon inti ganda. Kemungkinan terburuknya mereka bertemu demon inti ganda rank tinggi. Apapun yang mereka lawan, itu adalah mimpi buruk bagi warrior yang menghadapinya. Transportasi di sekitar kota Aurora sudah diperingatkan. Karena kondisi masih begini, kami belum bisa merekrut warrior dari luar kota. Dan kami butuh bantuan kalian semua. Ang berpikir, apa mungkin demon itu punya revival core atau motif 5. Selain itu, bisa jadi demon inti ganda motif 6 muncul. Crimson King bilang setidaknya demon itu harus bermotif 6 untuk punya revival core. Ran yang bilang selalu siap mengorbankan diri sebagai warrior. Mereka akan menemui banyak yang hidup ataupun mati. Bersiaplah warrior sekalian. Setelah itu dia menawarkan pada warrior yang masih ragu untuk mundur. Ran yang bilang akan menyelesaikan misi ini dengan cepat dan harus pulang sebelum matahari tenggelam. Gerbang barat daya terlihat para warrior yang ikut misi sudah berjalan keluar. Mereka diberikan kata-kata semangat oleh warga sekitar. Semoga beruntung dan bawalah kejayaan bagi kita. Setelahnya mereka hanya berjalan saja dan sampai di area gurun pasir. Ran yang bilang mereka akan berjalan 3-4 km dari sini. Jangan sampai lepas dari tim. Nyawa kalian taruhannya. Serangan demon kali ini nggak bisa diukur secara pasti. Tolong diam dan perhatikan baik-baik. Ang membenarkannya. Setelah keluar dari gerbang kota, demon akan mengawasi pergerakan mereka. Para warrior yang menganggap remeh itu bertanya kenapa menganggap mereka seperti keroco saja. Ran yang kesal, suara mereka terlalu keras, dasar bodoh. Dan karena memang mereka ini keroco, ini warrior kena tusuk sesuatu dari bawah pasir, membuat Ran yang dan yang lainnya kaget. Ran yang tahu ini ulah demon pasir. Demon itu bersembunyi di dalam pasir. Demon unik yang hidup di dalam gurun pasir yang tandus. Suka menyerang mendadak ketika berburu mangsanya. Saat itu muncul lagi sebuah serangan. Warrior ini berteriak ke semuanya, kita dikepung. Banyak demon pasir yang mulai keluar dari persembunyiannya. Ran yang kesal, mereka muncul dari belakang. Jumlahnya banyak dan mereka setara dengan demon bersirip 3. Semuanya jangan bertarung sendirian, bertarunglah bersama-sama. Karena mereka rata-rata bermotif 4 atau lebih tinggi. Tampak mereka bisa melawan para demon pasir. Ran yang menyiapkan serangannya. Ini hanyalah sekumpulan demon bersirip 3. Ini belum cukup. Serangannya terbang. Itu seperti sebuah gelombang pedang yang terbang dan dengan mudah mengalahkan setiap demon yang terkena. Ran yang tersenyum dengan serangannya itu. Tapi keadaan mereka kacau karena formasi mereka pun terpecah. Ran yang menyuruh mereka segera berkumpul kembali. Kalau berpisah kita akan kalah. Sudah banyak warrior yang dimakan dan terpisah begitu jauh. Salah satunya warrior ini yang berhadapan dengan 2 demon pasir. Beruntung dia di dekat toko utama. Ang dengan mudah menebas 2 demon pasir itu. Warrior ini penasaran siapa yang menyelamatkannya. Dia melihat Ang yang memakai King Crimson Tide dan mencekik leher demon pasir. Diamlah, kata Ang dengan mudah mematahkan leher demon itu. Dia menyuruh warrior ini kembali ke formasi. Jangan sampai lengah. Warrior itu pun berdiri. Kau sendiri gimana? Apa kau nggak ikut kami?
Grup sudah semakin jauh, demon yang datang juga semakin banyak. Warrior lain sudah berlari pergi. Kami duluan, kami nggak punya banyak waktu untuk menyelamatkan yang lain. Pergilah. Ang tampak santai-santai saja menghadapi kelompok demon pasir itu. Dia menoleh kembali dan kali ini tampak Ang menggunakan sebagian kekuatan demonnya. Akan jauh lebih mudah jika aku sendirian. Di depannya sudah banyak demon pasir yang melompat ke arahnya. Sementara itu ada satu warrior lain yang menahan dua serangan demon pasir. Tapi saat itu ada satu serangan yang mengalahkan demon itu. Dia bingung dan melihat ternyata yang menyelamatkannya adalah Ranyang. Jangan menjauh dari party, jaga formasi kalian. Ranyang kesal melihat banyaknya demon yang muncul dan warrior yang keluar dari formasi. Setelah itu tampak mereka berhasil membersihkannya. Ada satu warrior yang memberikan sebuah laporan kalau tim sudah berkumpul kembali. Saat itu datang dua warrior yang tampak kelelahan. Ranyang kaget melihat dua orang itu. Kalian yang terpisah paling jauh, memangnya masih ada lagi di belakang sana? Ranyang berlari dan bertanya, ada, dia yang menyelamatkan kami. Dia bertarung di belakang sendirian, menahan serangan gelombang demon itu sendirian. Ranyang kesal, apa-apaan sifatnya itu? Kenapa dia nggak ikut mundur bersama kalian? Ternyata Ranyang dan yang lainnya mundur. Warrior ini mengakui dia termasuk warrior yang langka. Keberaniannya berada di level yang berbeda. Tapi apa gunanya jika itu adalah tindakan bodoh? Warrior ini bilang dia mungkin melawan ratusan demon. Sudah diperingatkan untuk mundur bersama, tapi dia nggak menoleh ke arahnya dan malah melangkah menuju ke kawanan demon itu. Ranyang bertanya, dia bilang apa? Warrior itu bilang akan lebih mudah jika aku sendirian. Warrior lain yang mendengar itu tertawa. Dia pasti sudah mati akibat kebodohannya sendiri. Ranyang tahu demon yang sebanyak itu. Bahkan dengan timnya akan sulit untuk melawan ataupun mundur. Kalau dia nggak kembali, maka kita akan habisi demon sisanya. Kalau tidak, party kita yang akan rugi besar. Bisa jadi demonnya masih ada banyak. Persiapkan diri kalian untuk kemungkinan terburuk. Setelah beberapa lama menunggu, ada sesuatu yang muncul dari kejauhan. Ranyang menyuruh mereka bersiap, jangan sampai lengah. Warrior rambut hijau ini kayaknya wakilnya. Dia memberikan peringatan untuk berhati-hati. Fata Morgana di gurun pasir. Kabut tebal itu menipis dan ada bayangan manusia yang berjalan mendekat. Mereka bersiap dan yakin itu pasti demon. Semuanya formasi tempur. Ternyata itu bukanlah demon, tapi manusia yang di dalam tubuhnya ada demon. Ang, si tokoh utama, kembali dengan tubuh yang masih utuh. Ranyang dan yang lainnya kaget bukan main. Warrior ini bilang, itu dia, kapten, dia yang menolongku. Yang menahan serangan gelombang demon sendirian. Ang juga kaget melihat keberadaan party itu. Apa? Kalian? Kenapa kalian masih ada di sini? Aku kira kalian sudah berjalan jauh. Ternyata kalian menungguku. Ranyang dengan wajah kaku tahu ada yang tidak beres pada bocah ini. Kenapa dia diselimuti aura demon yang sangat pekat? Apa karena dia bermandikan darah demon? Warrior ini bertanya, kenapa kau masih hidup? Bagaimana dengan kawanan demon pasir itu? Bukannya jumlahnya sangat banyak. Demon, masih ada bekas darah demon di wajah Ang. Mereka semua sudah aku bantai. Di belakangnya tampak banyak sekali demon yang tergeletak. Ranyang bertanya, apa benar kau sendiri yang melenyapkan demon pasir itu? Sebutkan motif intimu. Warrior lain tidak percaya dengan itu, kecuali dia lebih kuat dari Ranyang. Nggak mungkin dia bisa melawan demon pasir sebanyak itu. Aku cuma warrior bermotif 5 biasa. Inti demonnya muncul dengan motif 5. Meskipun aku memakai seluruh kekuatanku saat ini, aku bisa mengalahkan warrior bermotif 5 atau 6. Bahkan motif 7 sekalipun, aku bisa mengalahkannya. Dan aku masih bisa terus bertarung tanpa henti. Percaya diri sekali Ang ini. Mereka tidak menyangka ada warrior bermotif 5 di party mereka. Motif 5, aku sendiri sudah di motif 6. Akan kesulitan jika melawan ratusan demon sendirian. Bagaimana bisa kau sendirian bisa melakukannya?
Aku memakai teknik kabur. Aku melawan mereka satu persatu sampai mereka kalah semua. Ang tahu dia memang mencurigakan, maka dari itu dia sudah menyiapkan jawabannya lebih dulu agar tidak dicurigai. Ran yang tampak menerima alasan Ang tersebut. Kalau itu benar, kau akan melawan satu atau dua demon itu. Bisa mengurangi jumlah mereka secara efektif. Taktik serangan kejutan. Dia senang, warrior asing. Selamat atas keberhasilanmu. Berkat kau, party kita banyak yang selamat dan masih bisa melanjutkan misi dengan baik. Terimalah hadiah ini. Entah dia memberi apa ke Ang. Pokoknya setelah itu mereka melanjutkan menuju ke titik terakhir dari sinyal tim pengintai. Setelahnya mereka sampai di sebuah hutan, di mana titik terakhir sinyal menghilang. Ran yang melihat ke sana dan menemukan ada 3 jalur yang berbeda. Ini adalah hutan Devastate. Kapten, ada 3 pintu masuk, artinya harus berpencar untuk menelusurinya. Hutan ini terlalu besar, waktu mereka sangat terbatas juga. Kalau kita mencari orang yang hilang di saat bersamaan, itu pasti akan sangat melelahkan. Tiap sub-party berisi kurang lebih 5 orang untuk mengantisipasi potensi musuh yang masif lagi. Jumlah anggota party kita sekarang hanya cukup dibagi menjadi 2 sub-party saja. Kalau mempertimbangkan kekuatan sub-party, Ran yang mengerti jalan tengah untuk menjamin keamanan tim kita adalah membagi menjadi 2 sub-party, tapi masih ada 1 pintu masuk. Bagaimana kalau tim pengintai ternyata ada di pintu masuk yang tidak kita masuki? Kita tidak boleh gegabah. Aku yang akan menelusuri pintu terakhir itu. Ran Yang dan warrior lainnya menoleh kaget karena yang bicara itu adalah Ang. Ran Yang bertanya, apa kau mau menyelidiki jalur itu sendirian? Ya, Ang dengan wajah percaya diri bisa mengatasi itu sendirian. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.